Bab 56. Tuan Indra mengarahkan pandangannya kembali kepada Wira. Anak muda, mari kita bicara tentang hal lain. Sepertinya, kalau aku tidak mengatakan sesuatu hari ini, Tuan Indra tidak akan membiarkanku pergi. Wira berkata dengan putus asa. Aku memang tidak mengerti tentang pajak, tapi aku bisa membahas tentang menghasilkan uang. Menghasilkan uang? Tatapan Tuan Indra menjadi berbinar ketika berkata, silakan, ceritakan. Mengumpulkan pajak memang berarti menghasilkan uang. Cara Wira menyebut hal ini sangat unik. Arsa memandang tajam ke arah Wira dan membatin. Dia menganggap urusan negara seperti urusan biasa. Mahendra menghela napas ringan. Dia tidak akan percaya bahwa seorang petani biasa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pajak. Wira mengangkat alisnya lalu melanjutkan. Kalau mau menghasilkan uang, tentu saja harus dari orang yang kaya. Kalau targetnya cuma rakyat biasa yang hidup menderita, malah menghabiskan waktu dan tenaga saja, tapi tidak bisa dapat banyak untung. Tuan Indra tertawa terbahak-bahak lalu berkata, hebat sekali anak muda, tapi mau bagaimana mendapatkan uang dari mereka? Arsa dan Mahendra merasakan hawa dingin yang menjalar dari punggung mereka, sebab mereka berdua adalah orang kaya. Wira berkata, menghancurkan tembok antara pasar-pasar kota, sehingga tidak ada lagi pembatasan wilayah perdagangan. Setiap tempat bisa dipakai untuk berbisnis. Sistem kota dan pasar yang ada saat ini adalah memisahkan wilayah tempat tinggal dan wilayah bisnis dengan tembok tinggi yang memisahkan pasar-pasar. Terdapat tembok tinggi yang memisahkan pasar-pasar kota. Pagi hari, ketika pasar dibuka dan matahari terbenam saat pasar ditutup, pemerintah akan memukul gendang dan menutup pintu besar pasar. Keuntungannya adalah pemerintah dapat dengan mudah mengendalikan kota. Tetapi kerugiannya adalah perdagangan menjadi tidak nyaman. Dari sejarah yang diketahuinya, setelah dihapuskan sistem pasar kota, bisnis menjadi berkembang pesat. Pemasukan pemerintah meningkat drastis dan tidak ada lagi masalah kekurangan uang. Tuan Indra mengangguk sambil berkata, ini memang berguna. Kalau setiap sudut di kota-kota terdapat toko, pembelian dan penjualan akan menjadi lebih mudah. Dan tentu, pajaknya juga akan meningkat. Wira menambahkan, hancurkan tembok saja tidak cukup. Kita juga perlu menciptakan ekonomi malam. Izin bertanya, apa itu ekonomi malam? Tanya Tuan Indra dengan hormat. Wira mengangkat bahunya dengan frustasi dan menjelaskan. Mengizinkan bisnis beroperasi di malam hari, seperti grup teater dan festival lampu. Hiburan ini akan mengundang orang untuk keluar dan bermain di malam hari, serta menjual makanan ringan di tepi jalan. Dengan begitu, orang tidak akan tinggal di rumah pada malam hari. Mereka semua akan keluar untuk jalan-jalan. Orang kaya akan berbelanja atau menikmati hiburan, sementara orang miskin akan mulai mencari nafkah. Seluruh kabupaten ini akan menjadi lebih meriah. Meskipun pemilik tanah, bangsawan, dan orang-orang kaya memiliki uang, tetapi tidak ada terlalu banyak tempat untuk menghabiskannya. Tuan Indra menyipatkan matanya dan berkata dengan antusias. Pandangan Anda sangat bagus. Di zaman dahulu, masih diberlakukan jam malam. Orang-orang dilarang keluar pada malam hari. Semuanya harus tetap di rumah, baik orang kaya maupun miskin. Tidak ada kesenangan di rumah sehingga membuat mereka bosan. Jika bisnis dapat berjalan pada siang hari dan juga pada malam hari, pemasukan pajak akan semakin meningkat. Arsa melihat Wira seolah-olah tidak mengenalinya lagi, merasa bahwa adik iparnya ini telah berubah. Wira mengerucutkan bibirnya, padahal ini bukan ide yang brilian. Di seluruh daerah akan ada toko-toko dan malam hari akan menjadi pemandangan yang lebih hidup. Semua ini akan menjadi buah bibir bagi semua orang. Mahendra menggelengkan kepalanya dan menentang. Tuan Indra, setiap hal pasti ada pro dan kontranya. Dengan menghancurkan tembok pasar kota dan melanggar larangan malam, jumlah perampok akan meningkat. Rencana ini mungkin terlihat baik, tetapi memiliki risiko yang sangat besar. Anak kecil, kita bisa mengirim lebih banyak polisi untuk menghadapi pencuri. Tidak boleh menahan langkah hanya karena takut terjebak dalam situasi yang buruk. Setelah melemparkan sekilas pandang kepada Mahendra, Tuan Indra memandang Wira sambil membungkuk. Silakan, lanjutkan. Mahendra merasa resah. Tuan Indra memanggilnya anak kecil
Tetapi dia malah memanggil Wira anak muda. Posisi Mahendra tidak bisa menandingi Wira di dalam hati Indra. Wira berdiri dan berkata, asalkan hal itu bisa dijalankan saja sudah cukup. Selama suasana kota tetap meriah, jumlah penduduk yang mencari mata pencaharian akan bertambah. Para tuan tanah dan bangsawan dari desa-desa akan pindah ke kota. Permintaan akan rumah di kota pasti akan meningkat. Pemerintah bisa menjual tanah dan membangun rumah, memberikan mata pencaharian lebih banyak untuk rakyat. Ini adalah usul yang baik. Tuan Indra berdiri dan berkata, sekarang aku akan kembali ke istana dan mengajukan proposal untuk menjelaskan manfaat menghancurkan tembok pasar kota. Tuan Indra, berhati-hatilah. Dengan ekspresi cemas, Harsa mencoba menghalanginya. Sistem pasar kota adalah peraturan pemerintah. Siapapun yang berani mengusulkan penghapusan pasti akan menghadapi kecaman. Terlebih lagi Anda sendiri. Tuan Indra mengernyit memikirkan hal ini. Dia tidak mendapatkan simpati dari kaisar saat ini dan telah diasingkan ke tempat ini. Bahkan saran dari dirinya mungkin juga tidak akan dihiraukan. Wira berjalan keluar menimpalkan. Benar, langkah ini pasti akan menimbulkan kontroversi. Namun, keberadaan kita sebagai sarjana adalah untuk mengabdikan diri kepada negara. Kita harus menetapkan tujuan hidup bagi rakyat, melanjutkan warisan para bijak terdahulu, dan menciptakan perdamaian abadi. Kita harus melakukan sesuatu. Bab 57. Boom. Perkataan Wira yang sederhana itu memberi dampak yang sangat kuat, menguncangkan hati dan menggetarkan jiwa ketiga orang tersebut. Dia mengungkapkan misi para sarjana di seluruh dunia, memungkinkan setiap orang yang berhasrat menemukan tempat yang tepat. Dengan 4 baris kalimat ini, kita dapat mencapai ketenaran di seluruh dunia, dikenang selama berabad-abad dan meninggalkan jejak dalam sejarah. Mahendra merasa iri. Kenapa kalimat-kalimat ini bisa keluar dari mulutnya? Ekspresi Harsa tampak rumit. Meskipun 4 baris kalimat ini dapat membuat mereka memperoleh ketenaran, tanpa gelar kehormatan dalam ujian negara, Wira tidak akan mendapatkan pengakuan sosial dan tidak dapat menjadi menantu keluarga Linardi. Mendedikasikan hati untuk negara, menetapkan tujuan hidup untuk rakyat, melanjutkan warisan bijak para terdahulu, dan membawa perdamaian ke seluruh dunia. Dengan suara gemetar dan air mata berlinang di pipinya, Tuan Indra bangkit dari kursinya dan mengejar keluar. Dia berteriak memanggil Wira. Tunggu aku, Tuan. Mahendra dan Harsa juga mengikutinya dari belakang. Namun, ketika mereka keluar, Wira dan kereta kudanya menghilang. Tuan Indra terkejut sejenak dan berkata, Tuan Harsa, apa hubungan Anda dengan Tuan itu? Apakah Anda tahu di mana dia tinggal? Aku ingin mengunjunginya. Mahendra menggigit bibirnya. Panggilannya berubah dari anak muda menjadi Tuan. Tuan Indra terlalu memuja pria itu. Harsa menghela napas lalu berkata, hubungan kami cukup rumit. Lebih baik tidak usah diceritakan. Kalau kamu ingin mengunjunginya, pergilah ke desa Pimola, Dusun Darmadi. Carilah yang namanya Wira. Hanya dengan 4 kalimat itu saja, masih belum cukup untuk membuat keluarga Linardi mengakuinya sebagai menantu. Jika ingin menjadi menantu keluarga Linardi, setidaknya harus mendapat gelar sarjana. Kalau tidak, hal ini akan membuat ayah mereka malu. Bagaimana mungkin keluarga sarjana bisa menerima menantu yang biasa-biasa saja? Desa Pimola, Dusun Darmadi. Tuan Indra mendengarnya dengan mata berbinar, seolah-olah dia pernah mendengar tempat-tempat ini sebelumnya. Trop, trop, trop. Tiba-tiba terdengar suara derap langkah kaki kuda. Seorang pengirim pesan memungguk kepada Tuan Indra dan berkata, Tuan Besar, seorang pengacau bernama Danur melaporkan kepada kantor kabupaten bahwa petugas keamanan dan polisi bekerja sama untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka. Oh, Tuan Indra memicingkan matanya dan berbalik untuk memberi hormat kepada kedua orang itu. Tuan Harsa, Tuan Mahendra, sampai jumpa lagi. Kedua orang itu juga menangkupkan tangan untuk memberi hormat. Ketika Tuan Indra pergi, Mahendra baru berkata, Aku sangka dia adalah Iqbal, bupati yang baru menjabat. Harsa tersenyum ringan. Dia menggunakan nama samaran Indra.
Kamu seharusnya sudah menyadari itu sejak awal. Mahendra menggerutu dengan tidak acuh. Bukankah pecundang itu juga tidak kepikiran? Melihat kepergian kereta kuda itu, Harsa berkata, sayangnya meski dia lulus di ujian negara tingkat kedua, selama 5 tahun ini dia terus diturunkan jabatannya hingga menjadi bupati. Untung saja semangatnya tidak berubah, dia masih tetap ingin mengabdi kepada rakyat. Mahendra berpamitan dengan Harsa dengan perasaan enggan dalam hatinya. Sekelompok orang kampungan itu sudah ditakdirkan untuk menjadi miskin. Siapapun yang berjuang untuk mereka juga tidak ada gunanya. Harsa kembali ke kediamannya. Istrinya membawa sebungkus gula putih dan sebatang sabun sambil berkata kepadanya dengan senang, sayang, lihatlah 2 benda ini. Ini seperti gula kristal yang laris di kota dan sabun ini lebih harum dan bersih daripada sabun biasanya. Kata Wulan, ini semua dibuat oleh Wira. Hebat juga dia. Harsa berkata dengan tidak acuh. Semua ini tidak pantas ditempatkan di ruang yang berkelas. Kalaupun semua ini adalah buatannya, apa gunanya? Kalau tidak bisa menghasilkan banyak uang seperti generasi ketiga keluarga Silali yang berdagang garam. Wanita itu membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sahabatnya di kota pernah memberitahu bahwa gula kristal seperti ini sangat laris di sana. Jika gula kristal ini benar-benar buatan Wira, berarti dia tidak kalah dengan keluarga Silali yang berdagang garam. Namun, dia juga tahu bahwa suaminya tidak suka dengan bisnis. Oleh karena itu, dia pun tidak banyak bicara lagi. Harsa berkata dengan suara berat, nasihatilah Wulan. Aku dan ayah melakukan semua ini juga demi kebaikannya. Kalau dia memang bersikeras, beritahu dia, keluarga Linardi tidak akan mengakui suaminya itu, kecuali dia menjadi sarjana. Keluarga Linardi adalah keluarga sarjana dari generasi ke generasi. Kami tidak akan membiarkan seorang menantu pelajar kecil memperlakukan dan mempermalukan nama keluarga. Sementara itu, sambil menunjuk posisi kereta kuda Wira, tatapan Mahendra berkilat tajam ketika berkata, apa kamu tahu kemana perginya orang itu? Ayahnya telah mempersiapkan sebuah perangkap untuk menjebloskan pecundang ini ke penjara. Kedua kereta berhenti di depan pintu dan seorang pelayan keluarga Silali segera berkata, menjawab Tuan Muda, sepertinya dia pergi ke toko kelontong di jalan barat kota. Katanya dia ingin menjual sesuatu yang disebut sabun. Mahendra memincingkan matanya sambil mendengus. Memangnya kenapa kalau orang kampungan itu bisa menyebutkan sajak terkenal? Bukankah sekarang dia tetap melakukan perdagangan rendahan untuk mendapatkan uang? Beritahu semua toko di jalanan itu, siapapun yang berani membeli sabunnya, berarti bertentangan dengan keluarga Silali. Baik, Tuan Muda. Ucapan pelayan itu, lalu dia berbalik dan berlari kecil. Mahendra memasang wajah kejam dan berkata, pecundang, aku akan membuatmu ditolak di mana-mana. Sampai pada akhirnya, kamu hanya bisa berlutut memohon padaku dan merelakan Wulan menjadi wanitaku. Dalam hierarki masyarakat zaman dahulu, meskipun pedagang memiliki banyak uang, tetap saja tidak ada kekuasaan. Hal ini juga yang menjadi alasan baginya untuk mengikuti ujian kenegaraan dan bahkan berusaha mendekati keluarga Linardi dengan menikahi putrinya melalui pernikahan kedua. Lebih baik berkuasa daripada kaya. Sementara itu, Danu mengendarai kereta ke pasar barat. Sepanjang perjalanan, wajahnya terlihat serius dan cemas. Dia pernah pergi ke pengadilan bersama Dodi dan Sony untuk mengajukan gugatan. Tuan Indra tadi itu terlihat mirip sekali dengan Bupati. Namun, sepertinya juga ada yang berbeda. Sebagai seorang pejabat, Bupati seharusnya mengenakan jubah sutra brokat. Namun, Tuan Indra tadi hanya mengenakan pakaian katun. Bab 58. Wira tersenyum tipis dan bergumam, Tuan Indra, menarik juga. Kereta kudanya tiba di pasar barat. Setelah menemukan sebuah toko kelontong yang cukup besar, Wira berjalan masuk ke toko itu. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Melihat pakaian dan aura Wira yang luar biasa, penjaga toko itu keluar menyambutnya dengan tersenyum. Bawakan sebaskom air. Aku akan menunjukkan sebuah kesempatan mendapatkan uang untukmu. Ucap Wira dengan nada sombong seraya meletakkan kedua tangannya di belakang punggung. Dalam menjalankan bisnis, tidak hanya melulu soal keuntungan, tetapi juga harus mengandalkan aura.
Jika tidak, kita malah akan jadi yang dikendalikan. Penjaga toko itu ragu-ragu sejenak, namun melihat penampilan Wira yang mewah, dia menyuruh pelayan untuk membawakan air dan diberikannya kepada Wira. Wira mengeluarkan sabun dan mengajari pelayannya mencuci tangan. Dalam seketika, tangannya yang kotor itu langsung menjadi bersih. Mata penjaga toko itu langsung berbinar. Dia mengambil sabun itu dan mencobanya, lalu mencium wanginya. "Nama saya Suryono. Kalau boleh tahu, siapa nama Anda?" Wira melambaikan tangannya dan berkata, "Namaku Wira. Tuan Suryono, sebaiknya kita bahas soal bisnis." Suryono melihat sabun itu sekilas, lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan Wira, terus terang saja, sabun ini sangat wangi dan bersih. Para bangsawan dan nona-nona dari keluarga kaya pasti akan menyukainya. Kalau boleh tahu, Anda mau menjualnya dengan harga berapa?" Wira mengangkat alisnya dan berkata, "Aku membawa 1000 sabun dan tidak berencana akan menjualnya secara eceran. Kalau Tuan Suryono mau, aku akan menjualnya dengan harga 1000 gabak per potong. Dalam waktu 3 bulan ini, aku tidak akan menjualnya kepada orang lain, eksklusif hanya untukmu." "Eksklusif ya? Boleh juga kalau 1000 gabak per potong." Penjaga toko itu merenung sejenak lalu menyetujuinya. "Tapi mohon Tuan tunggu sebentar. Uang 1000 gabak itu bukan jumlah kecil. Kami butuh waktu 2 jam untuk mempersiapkannya." Wira tersenyum dan mengangguk. "Boleh." Penjaga toko itu cukup cerdas dan berani. Melihat sabun ini adalah barang baru, dia berani mempertaruhkannya dengan uang 1000 gabak. Keberanian seperti ini sangat langka di zaman ini. Namun, benda yang semakin langka akan semakin berharga. Jika sudah punya pelanggan, benda ini akan terjual dengan mudah. Setelah keluar dari toko beberapa saat, penjaga itu kembali dengan ekspresi yang buruk. "Tuan Wira, saya tidak jadi beli sabunmu, mohon maaf." Tuan Suryono tidak perlu merasa bersalah. Masalah jual beli memang harus kesepakatan dari kedua belah pihak. Lagi pula, kita juga tidak buat kontrak. Wira menyipitkan matanya dan berkata, "Hanya saja aku merasa cocok ketika pertama kali bertemu dengan Anda. Jadi, aku ingin tahu alasannya." Penjaga toko itu menjawab dengan lirih, "Tuan Wira, barang-barangmu memang bagus dan aku memang sangat menginginkannya. Aku juga bisa mengumpulkan uangnya, tetapi toko ini disewa dari keluarga Silali." "Aku mengerti." Emosi Wira langsung memuncak, namun dia menahan amarahnya dan berkata, "Tuan Suryono, apa toko kelontong di jalanan ini semuanya adalah keluarga Silali?" Mahendra sialan ini terus-menerus mencari masalah dengannya. Jika semua toko kelontong di jalanan ini adalah milik mereka, berarti dia tidak bisa menjual sabun ini lagi. "Tidak semuanya," penjaga toko itu berkata dengan suara rendah. "Di seluruh jalanan ini, selain ada toko keluarga Silali, ada juga milik keluarga Wibowo dan keluarga Suteja. Tapi ketiga keluarga ini saling menghormati satu sama lain. Kalau Tuan Wira ingin menjual sabun, Anda harus mencari orang dari keluarga Silali untuk meredakan ketegangan." "Terima kasih atas saran Tuan Suryono." Wira mengeluarkan 2 potong sabun dan meletakkannya di meja. "Aku ingin tahu toko mana yang merupakan milik keluarga Silali, toko mana yang merupakan milik keluarga Wibowo dan Suteja." Penjaga toko menyimpan sabun itu dan membisikkannya kepada Wira. Setelah mencatatnya, Wira berjalan keluar. Di pintu, Danu yang mengendari kereta datang dan berkata, "Kak Wira, apakah bisnisnya berhasil? Baru saja pengemudi keluarga Silali menemui Tuan Suryono dan melarangnya berbisnis dengan kita. Kalau tidak, mereka akan berebut toko miliknya." "Aku tahu. Kita ke toko lain saja." Mereka menghindari toko-toko keluarga Silali dan menuju toko-toko keluarga Wibowo dan Suteja. Begitu memasuki toko kelontong keluarga Suteja, Wira mengeluarkan sabunnya dan berkata, "Penjaga toko." Sebelum Wira selesai bicara, penjaga itu langsung menangkupkan tinjunya. "Tuan, jangan mempersulit aku. Tadi orang keluarga Silali sudah memperingatkan bahwa siapapun yang berani membeli barangmu berarti bertentangan dengan keluarga Silali." Wira mengergi dan berkata, "Bukannya tokomu ini milik keluarga Suteja?" Penjaga toko itu tersenyum dan canggung.
Memang toko ini milik keluarga Suteja, tapi keluarga Silali adalah keluarga kuat di kabupaten. Mana mungkin keluarga kecil seperti kami bisa menyinggung mereka. Tuan, mohon Anda maklumi. Maaf mengganggu. Wira tidak lagi mempersulit mereka dan berbaring keluar dari toko itu. Keempat toko yang dikunjunginya selanjutnya adalah keluarga Suteja dan Wibowo. Tanpa terkecuali, semuanya takut menyinggung keluarga Silali dan tidak berani membeli sabunnya. Danu yang selama ini bersikap tenang, kini juga menjadi marah hingga wajahnya memerah. Wira menghabiskan modal sekitar 150.000 gabak untuk memproduksi sabun ini. Jika semuanya tidak bisa terjual, ini akan menjadi kerugian besar. Mahendra, sialan ini terus berulang kali mencari gara-gara dengan Kak Wira. Ingin sekali rasanya Danu mengajarnya sampai mati. Danu, tenangkan dirimu. Kita ke toko selanjutnya saja. Uang akan bisa mengubah hati seseorang. Pasti akan ada orang yang berani melawan tekanan dari keluarga Silali dan membeli sabun kita. Wira menghibur Danu dan dirinya sendiri, lalu berjalan ke toko berikutnya. Sebelum Wira berbicara, penjaga toko itu langsung berkata, "Tuan, kami tidak sanggup menyinggung keluarga Silali. Jadi, kami tidak bisa membeli barangmu. Kamu cari saja pembeli lainnya." Maaf mengganggu. Ketika Wira baru saja hendak pergi, tiba-tiba terdengar sebuah suara dari belakangnya. "Dik Wira, jangan pergi dulu." Bab 59. Tuan muda ketiga keluarga Suteja yang bernama Hendra berjalan keluar dari toko kelontong. Wira merasa terkejut dan berkata, "Tuan Hendra, kenapa kamu di sini?" Hendra tersenyum sambil berkata, "Ini adalah toko kelontong keluarga Suteja. Aku sedang memeriksa keuangan di belakang sana. Begitu mendengar suaramu, aku kira aku yang salah dengar. Ternyata benar-benar kamu ya. Apa sudah ada gula kristal lagi?" Gula sebanyak 10 kg itu dijualnya sampai ke kota provinsi. Dengan harga beli 30.000 gabak per setengah kilogram, dijualnya kembali dengan harga 100.000 gabak per setengah kilogram. Namun dalam sekejap mata, gula itu sudah habis terjual. Kaum pejabat dan bangsawan yang pernah mencicipi gula ini memujinya sebagai gula terenak di dunia. Bahkan ada orang yang membuat puisi untuk memuji cita rasa gula ini. Sekarang, jika Anda meminta bantuan seseorang di ibu kota provinsi, mengirimkan beberapa ratus ribu gabak tidak akan membuahkan hasil. Namun, jika Anda memberikan setengah kilogram gula kristal, tugas akan segera diselesaikan dan hasilnya jauh lebih efektif daripada mengeluarkan ratusan ribu gabak. Kini, dia baru mengerti apa yang dimaksud dengan semakin langka sebuah barang, semakin berharga pula nilainya. Pedagang gula di kota provinsi bahkan menawarkan 200.000 hingga 300.000 gabak per setengah kilogram gula kristal. Bisa dibilang harganya sudah setinggi langit. Gula kristal tidak lagi sebatas gula biasa, tetapi kini telah berubah menjadi buah tangan ketika berkunjung ke rumah pejabat. "Tidak ada gula kristal." Wira mengeluarkan sabunnya dan berkata, "Tapi aku punya benda baru. Ini namanya sabun. Efek membersihkannya lebih bagus daripada sabun biasa dan wanginya juga banyak pilihan. Dijamin para nona-nona keluarga pejabat akan menyukainya." Oh. Setelah meliriknya sejenak, Hendra kembali mengalihkan topik. "Dik Wira, kalau ada gula kristal, keluarkan saja. Jangan sembunyikan lagi. Aku akan menaikkan harganya menjadi 40.000 gabak per setengah kilogram. Jadi, tolong bawakan lagi barangnya. Sekarang ini, aku sudah hampir gila didesak oleh pedagang gula di kota. Mereka terus mengirimkan surat untuk mencari gula kristal ke kakakku. Kalau aku tidak bisa mengeluarkan stok barangnya lagi, kakakku akan menghukumku. Dik Wira, tolonglah aku." "Tuan Hendra, aku benar-benar tidak punya gula kristal." Tidak mengindahkan permohonannya, Wira terus mempromosikan. "Sabun ini juga sangat istimewa. Kalau kamu bisa menjualnya dengan baik, keuntungannya tidak akan kalah dari gula kristal." "Bukankah itu cuma sabun? Sebersih apapun khasiatnya, itu hanya benda untuk para wanita. Tidak banyak pejabat dan bangsawan yang akan tertarik." Hendra meliriknya sekilas lalu melambaikan tangannya. "Dik, benda-benda ini hanya bisa dijual di toko kelontong. Asalkan kamu bisa mengeluarkan gula kristalnya, aku akan membeli semua sabunmu. Gula kristal adalah bisnis besar yang paling nyata." Wira membuka kedua tangannya dan berkata, "Tim menjual gula belum tiba di kota.
Hendra memicingkan matanya dan berkata, "Di, terus terang saja, gula tidak mudah untuk disimpan. Gula yang kamu berikan kepadaku tidak terlihat ada tanda-tanda terkena panas atau lembab, seolah-olah gula itu baru selesai dibuat." Wira tersenyum canggung. "Tuan Hendra, setelah bertahun-tahun berkecimpung dalam bisnis gula, seharusnya Anda tahu tentang penggunaan selimut katun untuk menghalangi cahaya dan arang kayu untuk menyerap kelembaban selama penyimpanan gula, bukan?" Hendra tetap tidak menyerah. "Di, reputasi keluarga Suteja sangat tinggi. Kalau kamu benar-benar bisa membuat gula, kerjasama saja dengan keluarga kami. Kamu yang urus produksinya dan kami yang akan menjualnya. Kita pasti bisa menghasilkan banyak uang." Wira mengangkat sabunnya dan berkata, "Tuan Hendra, kalau aku bisa buat gula kristal, apa aku masih perlu menjual barang wanita seperti ini? Kalau kamu mau kerjasama, kita coba lagi kali ini. Kalau kamu tidak mau, aku mau pergi untuk jualan sabun dulu." Ternyata si licik ini kembali mengujinya lagi. Setelah kerjasama mereka yang terakhir kali, jika keluarga Suteja tidak menyuruh orang untuk membuntutinya, mereka bisa melanjutkan kerjasama. Namun, jika keluarga Suteja mengawasinya, itu berarti si licik ini mungkin memiliki motif tersembunyi. Dengan kemampuannya yang terbatas, sudah cukup sulit bagi Wira untuk berurusan dengan keluarga si Lali sendirian. Apalagi, sekarang keluarga Suteja juga mengalihkan perhatiannya. Tanpa menstabilkan kedudukannya di Kabupaten Uswal, Wira tidak akan membawa gula kristal untuk dijual lagi. "Kalau begitu, kamu sibuk saja dulu. Aku tidak tertarik dengan barang ini." Hendra melambaikan tangannya seraya berkata, "Ingat, cari aku kalau sudah ada gula kristal." Wira berbalik dan pergi. Hendra menghela napas dan berbalik melihat penjaga toko kelontong sekilas. Kenapa keluarga si Lali menyuruh semua toko kelontong di jalanan ini tidak boleh memberi barangnya? Penjaga toko itu tersenyum lalu menjelaskan. "Kabarnya dia menyinggung tuan muda keluarga si Lali." "Kenapa dia bisa menyinggungnya? Jangan-jangan mereka kenal?" Hendra menyipitkan matanya dan berkata, "Jangan-jangan dia orang yang bermasalah dengan Tuan Mahendra. Nanti harus kutanyakan kalau bertemu dengan Tuan Mahendra. Aku akan cari tahu dari mana datangnya gula kristal itu." Wira dan Danu kembali mengunjungi 3 toko lainnya, namun mereka tetap ditolak oleh semua toko. Danu terlihat kecewa dan putus asa. Padahal sudah ditolak berkali-kali, kenapa Kak Wira masih saja bersikeras? "Danu, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Orang yang kuat tidak akan pernah menyerah," ujar Wira menyemangatinya. Danu benar-benar mengagumi Wira. Dia benar-benar pejuang yang sangat tangguh. Padahal sabunnya tidak laku sepotong pun. Tapi dia malah tidak menyerah sama sekali. Kedua orang itu memasuki toko kelontong terakhir. "Tuan, keluar. Padahal sudah diusir semua toko, kenapa kalian masih tidak saja peka? Tidak ada yang berani menyinggung keluarga si Lali." Kedua orang itu berdiri terpaku di jalanan. "Kak Wira." Danu yang baru saja menghimpun semangatnya kini malah hancur lagi. Pengawal dari keluarga si Lali yang mengintai di seberang jalan menghina mereka sambil tertawa. Padahal hanya orang kampungan, tetapi berani-beraninya dia melawan tuan muda kami. Cukup satu kalimat dari keluarga si Lali saja sudah bisa menghancurkanmu. "Teruskan," ucap Wira sambil menggertakkan gigi dengan marah. Wira terlalu meremehkan pengaruh keluarga besar di kabupaten ini. Namun, sabun itu tetap harus dijualnya. Kalau tidak, dia akan rugi besar. Tim pembuat sabun yang baru didirikannya juga akan sangat terpukul. Jika mau pergi ke kota dan kabupaten lain, dia tetap harus menghadapi preman setempat. Jadi, Wira harus memulai pasarnya di kabupaten ini. Bahkan jika dia harus melakukan promosi secara langsung kepada pelanggan juga tidak masalah. Danu berbisik, "Kak Wira, bagaimana kalau kita pulang saja? Tidak ada yang berani membelinya." Wira melihat ke sekeliling, tiba-tiba matanya berbinar. Dia berjalan ke arah sebuah kereta kuda yang indah. 4 pelayan yang berdiri di belakang kereta langsung memandang Wira dengan wajah penuh waspada. "Mau apa kamu?" Danu buru-buru menghampiri mereka dan melindungi Wira di belakangnya sambil menatap ke-4 pelayan itu dengan was-was. Ke-4 orang itu adalah seniman bela diri. Kalau mereka benar-benar berkelahi, kekuatan ke-4 orang itu tidak kalah dari Gaprata 3 bersaudara. Wira mengeluarkan 2 potong sabun sambil berkata, "Saya tidak berniat buruk. Saya lihat di dalam kereta ini adalah wanita semua. Sabunku ini khusus dibuat untuk wanita. Khasiatnya untuk memutihkan, meremajakan kulit, menghilangkan keriput, membersihkan, detoksifikasi, dan mewangikan.
Dijamin 100 kali lipat lebih bagus daripada sabun biasa. Wanita di dalam kereta ini boleh mencobanya secara gratis. Danu terbelalak melihatnya. Dia tidak menyangka Wira akan berani mempromosikan produknya dengan cara seperti ini. Salah satu pelayan itu berkata dengan suara keras, "Nona, kami tidak akan menggunakan produk yang asal-usulnya tidak jelas. Minggir sana." Melihat tidak ada tanggapan dari dalam kereta, Wira berbalik sambil mengerutkan dahinya. Cara promosi seperti ini gagal. Tampaknya orang di zaman ini masih belum bisa menerima cara promosi barang yang terlalu unik ini. "Tunggu!" Tiba-tiba terdengar suara dari dalam kereta. Muncul sebuah tangan yang putih dan ramping dari kereta itu. "Ambilkan aku sebaskom air. Aku juga mau sabunnya yang dijualnya." Bab 60. Salah seorang pelayannya berlari ke sebuah toko kelontong di pinggir jalan dan mengambil sebaskom air ke dalam kereta itu. Syur! Suara air yang membasuh tangannya terdengar keluar kereta. Danu menahan napas karena gugup. Entah wanita di dalam kereta itu akan membeli sabun Wira atau tidak. Kalaupun dia membelinya, memangnya bisa seberapa banyak yang sanggup dibeli oleh seorang pelanggan? Wira juga menjadi panik. Dia sudah mengatakan khasiat untuk meremajakan kulit, memutihkan kulit, menghilangkan keriput, dan mewangikan tubuh. Dia sangat yakin bahwa seorang wanita yang bertangan putih halus ini pasti akan membelinya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak iklan seperti itu. Hanya saja, entah berapa banyak sabun yang akan dibelinya. Apakah wanita ini akan menyebarkan sabun ini ke kalangan sahabat-sahabatnya? Sebenarnya, pasar utama yang diincar untuk penjualan sabun ini adalah kalangan wanita kaya. Orang biasa juga tidak akan sanggup membelinya. Tidak lama kemudian, dari dalam kereta terdengar suara. "Berapa harga sabunnya ini per potong?" Wira menjawab, "Kalau dijual eceran, harganya 1.200 gabak. Tapi kalau beli banyak ada diskon." Danu dan keempat pelayan lainnya terbelalak mendengarnya. Uang 1.200 gabak itu sudah cukup untuk menghidupi keluarga mereka selama sebulan. Siapa yang mau menghabiskan uang itu untuk membeli sabun cuci tangan? Kemudian terdengar kembali suara di dalam kereta. "Lalu, kenapa kamu tidak menjualnya ke toko saja, sampai harus menjualnya dengan cara mencegat orang seperti ini? Penjaga toko kelontong juga banyak yang bisa menilai barang bagus." Wira menghela napas sambil berkata, "Ada orang licik yang menghalangiku." "Oh." Suara yang dingin itu kembali terdengar. "Panggil penjaga toko kelontong keluarga Wibowo." Salah satu pelayannya masuk ke sebuah toko kelontong dan kembali dengan membawa penjaga tokonya. Penjaga toko itu memberi hormat. "Salam, Nona besar." Wira terkejut. Dia tak menduga bahwa kereta kuda yang dicegatnya ini ternyata penumpangnya adalah putri keluarga Wibowo. Di antara 3 keluarga terkemuka di kota ini, yaitu keluarga Suteja, keluarga Silali, dan keluarga Wibowo. Mereka mengendalikan bisnis yang paling menguntungkan seperti kain, garam, dan gandum. Di antara mereka, keluarga Wibowo memiliki pengaruh terbesar sebagai pedagang gandum. Nona keluarga Wibowo itu mengulurkan sabun keluar dari tirai kereta dengan tangannya yang mulus seraya bertanya, "Apakah tadi ada yang menjual sabun ini di toko kelontong?" "Ada." Jaga toko melihat Wira dan berkata, "Tuan ini baru saja datang, tapi tuan muda keluarga Silali mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan, menyuruh keluarga Wibowo untuk berpihak pada mereka. Aku khawatir hal ini akan menimbulkan konflik antar kedua keluarga. Jadi aku tidak membeli barang ini dari tuan." Wanita di dalam kereta kuda itu berkata dengan suara ketus, "Kamu ini orang keluarga Silali atau keluarga Wibowo?" "Mereka mengutus orang untuk menyampaikan pesan seperti itu. Lantas keluargaku harus menyia-nyiakan kesempatan bisnis ini?" Dup! Penjaga toko langsung berlutut dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Suara dingin dari dalam kereta terdengar tanpa emosi. "Serahkan catatan toko kelontong ini. Lalu kamu ke desa saja untuk mengumpulkan sewa. Kalau kerjamu bagus, masih ada kesempatan untuk kembali ke kota." "Terima kasih atas kemurahan hati Nona besar."
Penjaga toko meninggalkan tempat itu dengan rasa hormat dan syukur. Mata Wira berbinar melihat adegan ini. Wanita ini jelas memahami seni mengendalikan orang lain. Meskipun sedang memberi hukuman, dia tetap tidak membuat orang putus asa. Dia masih memberikan harapan, sehingga membuat orang tidak berani menjadi malas dan tetap harus bekerja keras. Wanita itu kembali berkata, "Tuan, berapa banyak sabun yang kamu punya?" 1000 potong. Bagaimana harganya kalau aku membelinya semuanya? Per potong 1000 gabah. Baik. Wanita itu kembali berkata dengan suara dingin. Tapi, aku punya satu syarat. Kamu hanya boleh menjual sabun ini kepadaku seorang di Provinsi Jawali ini. Wanita ini bahkan mengerti praktik monopoli. Wira menjadi makin tertarik. Kamu mau jadi agen di Provinsi Jawali? Agen? Setelah jeda sejenak, wanita itu kembali berkata, istilah yang menarik, aku mau jadi agen. Wira tersenyum ringan. Kalau Anda benar-benar ingin menjadi agen, bawa 1000 buah sabun ini dan jual ke setiap kabupaten di Provinsi Jawali dalam waktu 3 bulan. Kalau Anda berhasil, kita bisa membahasnya lagi nanti. Provinsi Jawali membentang sejauh 500 km dari utara ke selatan, dengan 8 kabupaten dan ratusan desa. Jarak yang jauh dan medan yang sulit membuat siapapun, bahkan keluarga-keluarga berpengaruh di tingkat kabupaten atau provinsi, untuk memasarkan produk mereka ke seluruh wilayah. Baik, terdengar suara yang dingin itu mengiyakan persetujuan ini. Wanita itu mengulurkan tangannya dan memberikan sebuah kotak kayu. Sebulan kemudian, aku akan menunggu Tuan di kediaman keluarga Wibowo. Begitu membuka kotak itu, ternyata isinya adalah 10 batang emas yang tampak berkilau. Napas Danu langsung memburu menyaksikan hal tersebut. Ternyata perkataan Kak Wira memang benar. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Setelah selesai transaksi, kereta kuda yang indah itu pun melaju perlahan-lahan. Sementara itu, Wira masih merasa takjub. Bisnisnya sudah selesai, tapi dia malah belum bertemu dengan orangnya.